Orang Itali bisa duduk berjam-jam lamanya hanya demi sebuah makanan. Biasanya orang-orang Itali itu melakukan aktivitas sambil makan juga tuh, kayak ngobrol-ngobrol, terus juga bercengkrama lah, kurang lebih seperti itu ya. Tapi dari semua itu tetap diterima karena dari awal pizza itu nggak pernah ngerasa jadi apa-apa. Ya karena dia makanan. Satu hal penting yang bikin pizza beda dari roti biasa, yaitu halo, hai, selamat datang di Before Eat, podcast yang ngebahas tentang sejarah-sejarah makanan yang ada di seluruh dunia. Yes, buat lo yang baru selesai beraktivitas atau lagi duduk-duduk sebentar, ngelepas capek, santai dulu kali ya kan. Badan lagi capek, tapi pikiran mulai longgar ya kan. Dan di momen kayak gini, biasanya satu hal yang paling gampang bikin orang senyum-senyum itu adalah makanan. Dan kali ini gue bakal ngobrolin satu makanan yang mungkin paling sering nemenin kita nih di akhir pekan, lagi kumpul bareng sama teman-teman, atau bahkan lagi sendirian tapi pengen mengapresiasi diri dan say thanks kepada diri kita sendiri, ya kan? Asik, hadiah kecil lah gitu. Makanan apa itu? Yes, pizza. Eits, sebelum kita lanjut, seperti biasa gue mau ngingetin, jangan lupa follow Spotify-nya Before It, di subscribe juga channel YouTube-nya yang terbaru nih ya kan, permintaan para netizen yang pengen ada YouTube-nya. Dan juga Instagramnya, terus juga TikToknya, pokoknya di follow semua media sosialnya Before It biar lo gak ketinggalan berita-berita terbaru dari Before It dan updatean-updatean yang akan rilis terus menerus. Alright, langsung kita bahas, let's go. Sebelum ngomongin pizza, gue pengen ngajak lo dulu nih ke negaranya, yaitu Itali. Bukan Itali yang seperti ada di film-film, yang kayak film-film mewah kayak gitu, tapi Itali yang penuh dengan gang sempit, terus juga bangunan tua, dan kehidupan jalanan yang berjalannya tuh slow, pelan, slow living ya kan, kayak gitu tuh. Itali itu negara yang hidupnya nggak bisa dipisahin dari makanan. Makanan itu bukan soal kenyang, tapi juga itu adalah urusan keluarga dan juga urusan tradisi. Orang Itali bisa duduk berjam-jam lamanya hanya demi sebuah makanan. Biasanya orang-orang Itali itu melakukan aktivitas sambil makan juga tuh, kayak ngobrol-ngobrol, terus juga bercengkrama lah, kurang lebih seperti itu ya. Dan dari semua kota di Itali, ada satu kota yang sering diremehin, tapi justru paling berisik soal rasa. Namanya itu kota Napoli atau Naples. Napoli itu kota pelabuhan yang rame, panas, kadang juga semeraut. Bukan kota bangsawan, bukan kota yang elegan, tapi kota para pekerja. Konon ceritanya sejak ratusan tahun lalu, Napoli itu udah jadi tempat ketemunya banyak budaya, seperti pedagang, pelaut, dan juga orang-orang yang singgah pada datang ke Napoli. Dan satu hal yang paling penting nih di Napoli, orang Napoli itu butuh makanan yang murah, cepat, dan juga ngenyangin. Bukan makanan yang cantik, bukan makanan yang mahal, tapi makanan yang bisa dimakan kapan aja, bahkan sambil berdiri. Dan dari kebutuhan itulah cerita pizza pelan-pelan mulai kebentuk di kota Napoli tersebut. Awalnya bukan pizza kayak sekarang, bukan bulat yang rapi, bukan keju yang meleleh. Yang ada itu cuma roti pipih, adonan tepung, air, dan sedikit ragi. Dipanggang di tungku. Orang Napoli dulu makan roti pipih ini buat alas makanan. Kadang cuma ditambahin minyak zaitun, terus juga bawang putih, terus juga kadang apa aja yang ada di rumah. Jadi tambahin aja gitu, itu buat alas makanannya. Ini tuh makanan rakyat, murah, sederhana, tapi juga jujur. Dan disinilah satu bahan penting yang bisa merubah semuanya nih.
dari roti pipih itu nih, yaitu adalah tomat. Tomat itu sebenarnya bukan berasal dari Italia. Tomat itu tuh berasal dari Amerika, dibawa ke Eropa sekitar abad ke-16. Lucunya, awalnya tuh orang-orang takut makan tomat karena dikira beracun dan cuma jadi tanaman hias. Tapi buat orang-orang di Napoli, ini tuh mereka beda. Mereka berani mencoba tomat, dan ketika tomat dimasak, ditumbuk, dijadiin saus, boom! Rasanya cocok banget dicampurin sama roti pipih ini nih. Rasanya itu ya gimana ya, maksudnya kayak murah. Rasa kok murah ya? Ya pokoknya rasanya tuh murah, asam yang seger, terus juga nendang. Sejak itu roti pipih ditambah saus tomat jadi makanan harian rakyat Napoli. Belum ada keju mewah, belum ada topping yang aneh-aneh, cuma roti dan tomat. Tapi justru di situ jiwanya muncul dan lahir. Pada tahun 1889, Ratu Italia pada saat itu, Queen Margherita, datang ke Napoli. Katanya nih, dia pengen nyobain makanan rakyat, bukan makanan istana seperti biasa. Dan seorang pembuat pizza dipanggil, yaitu Raffaele Esposito. Gokil, namanya tuh Itali banget, Esposito. Dia bikin pizza dengan 3 warna, merah, putih, dan hijau. Asik, seperti benderanya Itali. Tapi di dalam itu ada ada ciri khas ya. Yang merah itu menggunakan saus tomat, yang putih menggunakan keju mozzarella, dan yang hijau menggunakan daun basil. Ya ini tuh udah mulai tingkat kreatifnya tinggi ya, karena dia mulai dia tuh mencoba sesuatu yang baru dan mencoba cocokologi dengan negaranya sendiri, yaitu Italia ya kan, ada merah, putih, dan hijau. Dan yang lo harus tahu, pada saat itu juga ratunya tuh suka. Sejak momen itu pizza naik kelas. Dari yang tadinya jalanan menjadi sebuah sejarah di Napoli. Setelah pizza mulai dikenal di Napoli, tapi pizza itu sebenarnya aslinya itu belum punya bentuk yang baku. Orang Napoli tuh nggak pernah mikirin standarnya seperti apa. Yang penting ada adonan, tungkunya panas, dan perutnya keisi. Jadi pizza itu kadang bulet, kadang lonjong, kadang dilipet, kadang juga dimakan sambil jalan. Nah tuh kan aneh-aneh kan. Bahkan dulu pizza sering dimakan tanpa piring. Jadi cuma dilipat 2 kayak dompet. Karena buat rakyat Napoli, makanan itu adalah kebutuhan, bukan sebuah seremoni. Satu hal penting yang bikin pizza beda dari roti biasa, yaitu api. Pizza Napoli dipanggang di oven kayu. Suhunya itu bisa mencapai 400 derajat Celcius. Karena suhu yang begitu panas, akhirnya prosesnya tuh cepet banget jadinya. Kadang cuma 60, 90, bahkan cuma 120 menit pizza tuh udah jadi. Cepet banget dan brutal gitu ya kan, langsung jadi. Nah, kenapa masih menggunakan api? Karena pinggirannya itu bisa jadi mengembang, bagian tengahnya tetap lembut, aroma asapnya tuh nempel. Makanya pizza Napoli itu enggak kering, enggak keras, tapi juga enggak lembek. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil ratusan tahun trial and error rakyat Napoli. Seperti yang tadi gue udah kasih tahu, awalnya itu pizza itu nggak pakai keju dan nggak pakai apa-apa, cuma roti dan tomat. Nah, keju itu baru masuk setelah peternakan sapi dan kerbau berkembang. Dan mozzarella mulai banyak. Mozzarella yang asli itu lembut, basah, dan cepat meleleh. Makanya nggak bisa kebanyakan di dalam pizza tersebut. Kalau kebanyakan, pizza malah rusak. Ini alasan kenapa pizza Napoli yang asli toppingnya itu dikit, nggak rame, dan nggak penuh. Karena setiap bahan harus punya ruang buat bernafas. Satu hal yang sering dilupain sama orang nih. Pizza itu lahir dari kemiskinan. Bukan dari chef yang terkenal, bukan dari buku resep. Pizza itu dimakan buruh, dimakan pelaut,
dimakan orang yang gak punya waktu buat masak. Bahkan dulu pizza sering dianggap makanan murahan. Orang-orang kaya gak akan pernah makan pizza. Dan akhirnya mereka nyobain, ya karena ratu nyobain dan sejarahnya juga udah mulai berubah. Setelah pizza margherita terkenal, pizza mulai ditulis, dicatat, terus juga diberi nama. Mulai muncul nih pizza marinara, pizza margherita, dan juga pizza sederhana yang lainnya. Tapi tetap satu prinsip, sedikit bahan dan jujur. Nah di sini nih mulai masuk ke bentuk pizza yang sebenarnya, yang sekarang kita tahu. Bukan sebenarnya juga sih, maksud itu yang sekarang udah sempurna nih. Jadi waktu itu orang-orang Itali pindah ke Amerika. Mereka kangen rumah, mereka kangen rasa. Pizza dibikin ulang di sana, tapi dengan oven yang berbeda, bahan yang berbeda, dan bahkan selera yang berbeda. Disinilah pizza mulai lebih besar, lebih tebal, dan juga lebih banyak topping. Bukan salah, tapi ini adalah sebuah adaptasi makanan yang ada di daerah baru gitu, yang tadinya daerah aslinya terus dia berpindah tempat. Ya mau nggak mau makanan tersebut akhirnya makanan tersebut tuh beradaptasi gitu untuk mengikuti lingkungannya. Dan mulai tuh udah ada pizza New York, itu tuh beda ya kan. Terus juga ada pizza Chicago, beda juga. Dan yang asli pizza Itali ya tetap beda. Tapi semuanya itu masih satu akar sebenarnya. Dan kalau lu bertanya kenapa pizza bisa bertahan sampai sekarang, ya karena pizza itu fleksibel. Dia bisa murah, dia bisa mahal, dia sederhana, dan dia juga mewah. Pizza bisa masuk di warung, di mall, bahkan di restoran-restoran bintang 5. Tapi dari semua itu tetap diterima karena dari awal pizza itu nggak pernah ngerasa jadi apa-apa. Ya karena dia makanan. Dan di era modern sekarang, di era yang kita lagi jalanin, ya orang tuh capek, waktunya juga sempit, terus juga hidup berjalan dengan cepat. Ya pizza tuh cocok banget ya kan. Pizza tuh cocok banget buat nemenin kita. Ya tinggal pesen, tinggal dibagiin, terus juga tinggal dinikmatin bareng-bareng. Dan mungkin tanpa sadar kita lagi makan solusi hidup orang Napoli ratusan tahun lalu sebenarnya. Dan sekarang kalau lo lagi nungguin pizza lo datang ke rumah, atau bahkan lagi makan pizza sambil nonton ini, inget nih, pizza itu bukan makanan instan. Dia hasil sejarah yang panjang, hasil kota ramai, hasil hidup yang keras, dan pas banget dimakan sambil nonton menu episode ini. Ketika kita capek dan pengen sesuatu yang gak ribet, ya solusinya adalah pizza. Yes, gue Zil Karim dan ini Before It. Karena setiap makanan punya cerita. Sampai bertemu di menu episode selanjutnya dan selamat makan pizza. Dadah, bye-bye.